Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Lutfi Habib Mustafa dengan nomor NIM 11830701444. Saya berasal dari kelas MKS 5C mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan Syariah yang dipandu langsung oleh Ibu dosen Ibu Gina Sakinah SESY ME. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir pada semester ini. Dimana di sini saya akan membahas tentang bagaimana manajemen risiko yang dilakukan atau tata cara yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank syariah yang berada di Indonesia. Di sini saya akan mengambil satu lembaga keuangan non-bank yaitu pasar modal syariah. Dimana kita tahu dalam pasar modal syariah ini memiliki banyak sekali fungsi, baik itu bagi perusahaan ataupun bagi investor seperti kita. Nah, investor-investor seperti kita mendapatkan prospek-prospek ataupun keuntungan-keuntungan jikalau kita bisa memanfaatkan lembaga keuangan non-bank yang satu ini. Baik, mari kita mulai dengan tujuan dari lembaga keuangan tersebut. Yang pertama ialah menjaga keamanan finansial bagi para investor, baik itu di saham ataupun obligasi. Karena pasar modal syariah di sini menekankan kepada transaksi obligasi dan juga transaksi saham. Lalu yang kedua yaitu mengupayakan transaksi-transaksi supaya wajar dan adil bagi para investor ataupun bagi para perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, di sini dalam manajemen risiko akan ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu penetapan konteks. Konteks ini ada dalam konteks internal dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri atau pasar modal syariah ini sendiri, dan juga eksternal dari pasar modal syariah itu sendiri. Dalam hal internal, kita harus menyadari bahwasanya keadaan internal dari Bursa Efek Indonesia ini terdiri dari beberapa lembaga-lembaga terkait di bawahnya. Nah, selain itu, Bursa Efek ini sendiri merupakan perusahaan swasta, melainkan bukan BUMN. Mengapa? Dikarenakan di sana banyak sekali sekuritas-sekuritas yang menjadi pemilik dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri, di mana mereka akan menyetorkan modal-modal awal sehingga mereka dapat mendapatkan hak untuk bertransaksi baik di saham ataupun di obligasi tersebut. Nah, lalu Bursa Efek Indonesia ini sendiri merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengelola transaksi jual beli dan juga memberikan ketenangan bagi para investor. Sehingga tidak ada perusahaan ataupun lembaga lain yang menjadikan saingan dari Bursa Efek Indonesia ini sendiri. Jadi, di sini Bursa Efek merupakan lembaga tunggal yang berhak mengendalikan transaksi di dalam pasar modal. Nah, selain itu, lembaga ini juga rentan terhadap adanya penyelewengan hak yang dimiliki oleh lembaga-lembaga terkaitnya. Di mana di situ akan banyak sekali teman-teman juga mungkin sudah tahu, yaitu penyelewengan hak baik dari segi sekuritas ataupun dari segi penjamin simpanan ataupun dari segi regulatornya itu sendiri, sehingga tidak ada regulator di sini yang diizinkan untuk melakukan transaksi di pasar modal, sehingga akan jauh lebih adil atau akan jauh lebih aman. Lalu secara eksternal Bursa Efek Indonesia ini atau pasar modal syariah ini masih memiliki sedikit peminat ataupun anggota. Mengapa? Dikarenakan masih minimnya edukasi-edukasi yang ada di masyarakat. Lalu juga eksternal yang tentu kita sadari bersama, yaitu pasar modal syariah ini masih berada dalam suatu sistem keuangan yang saat ini masih digunakan, yaitu sistem keuangan yang reguler. Sehingga sistem keuangan syariah ini bisa dijadikan suatu alternatif atau pilihan lain selain keuangan reguler ini. Nah, dari sisi eksternal juga akan ada risiko-risiko pasar dan juga risiko-risiko politik dan yang lainnya yang akan mengganggu sasaran dan tujuan di awal tadi, yaitu menjaga keamanan
financial investor dan juga terjadinya transaksi yang wajar. Sehingga risiko-risiko ini harus diminimalisir dan dibahas sedetail mungkin. Lalu tahap yang kedua yaitu identifikasi risiko. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi ataupun perusahaan Bursa Efek Indonesia ini ataupun juga pasar modal syariah ini mengidentifikasi risiko-risiko yang akan terjadi atau menghambat sasaran-sasaran tersebut dapat terrealisasi. Dari konteks internal dan juga eksternal tadi, ada 3 yang merupakan risiko umum. Yang pertama yaitu penyelewengan hak dari para lembaga-lembaga terkait. Nah, risiko penyelewengan ini akan bisa terjadi dikarenakan kurangnya ketegasan atau aturan yang kurang jelas dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Sehingga akan ada kesempatan-kesempatan bagi para oknum-oknum ini melakukan kejahatan-kejahatan yaitu penyelewengan hak-hak yang mereka miliki tadi. Lalu yang kedua, adanya risiko pasar, yaitu terjadinya fluktuasi harga yang terlalu tidak wajar sehingga akan menyebabkan ketidaktenangan atau kerugian bagi para investor. Nah, di sini juga selain hal tersebut, risiko pasar juga terjadi dikarenakan adanya berita-berita buruk atau berita-berita baik dari berbagai pemberitaan-pemberitaan yang ada. Yang ketiga yaitu risiko politik. Risiko politik ini akan dapat merubah struktural dari petinggi-petinggi Bursa Efek Indonesia itu sendiri, dan tentunya ini akan berdampak terhadap jalannya Bursa Efek itu sendiri. Selain itu, di sini juga menjadi acuan politik sehingga arah Bursa Efek ini akan dibawa kemana, itu juga tentunya akan terjadi jikalau terjadi risiko politik ini sendiri. Dan yang terakhir yaitu terjadinya guncangan periodik, di mana saat terjadi 5 tahun sekali ataupun saat pemilu dan yang lainnya, itu juga dapat mempengaruhi bagaimana Bursa Efek ini akan berjalan. Namun, hal ini akan sangat sedikit jika dibandingkan dengan 2 risiko yang tadi, yaitu penyelewengan yang tentu akan sangat fatal, dan yang kedua yaitu risiko pasar yang hal tersebut sebenarnya dapat mempengaruhi investor ataupun tidak. Lalu pada tahap yang ketiga yaitu analisis risiko. Dari risiko-risiko tadi saya hanya ambil 3, meskipun masih ada beberapa risiko-risiko lain yang tentunya itu bukan menjadi wawasan ataupun cakupan saya untuk membahas di sini. Nah, namun 3 ini saya merasa cukup untuk membahasnya. Yang pertama yaitu risiko penyelewengan. Risiko penyelewengan ini memiliki penyebab yang banyak sehingga frekuensinya terjadi juga akan banyak. Nah, dan jikalau terjadi, hal ini akan sangat mempengaruhi atau bisa kita warnai merah. Seperti itu. Lalu risiko yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar ini memiliki banyak penyebab dan bahkan akan ada penyebab-penyebab baru jikalau penyebab lama sudah kita tangani. Nah, frekuensi terjadinya dikarenakan banyak sekali penyebab, maka frekuensinya juga akan banyak. Namun, dampaknya terhadap pergerakan pasar modal syariah ini bisa dikatakan sedang, tidak terlalu tinggi. Sehingga bisa kita warnai kuning untuk risiko yang kedua ini. Lalu risiko yang ketiga yaitu risiko politik. Ini memiliki penyebab yang hampir mirip atau rendah, sehingga frekuensi terjadinya pun rendah. Mungkin hanya akan terjadi beberapa tahun sekali atau juga tidak sesering 2 risiko yang tadi. Nah, di sini juga dampaknya terhadap pasar modal syariah akan rendah. Karena mungkin dampaknya itu tidak akan bertahan lama, sehingga hanya akan bertahan beberapa periode saja. Seperti itu. Lalu, pada tahap yang keempat yaitu evaluasi risiko. Dari 3 risiko-risiko ini tadi, mana yang harus kita hadapi terlebih dahulu, mana yang harus perusahaan prioritaskan terlebih dahulu. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama yaitu risiko penyelewengan hak guna tadi. Itu merupakan hal yang sangat fatal, sehingga harus diprioritaskan pertama untuk segera ditangani atau segera ditindaklanjuti. Lalu yang kedua risiko pasar. Risiko pasar ini dapat terjadi dengan berbagai banyak penyebab, sehingga harus ditangani dan juga harus dicegah, seperti itu. Lalu risiko ketiga adalah risiko politik, yang ini merupakan risiko paling bawah, sehingga ada hal yang pertama yang harus lebih diperhatikan oleh pasar modal syariah itu sendiri. Setelah dievaluasi risiko-risiko tersebut, lalu kita akan masuk ke dalam mitigasi risiko, yaitu tahap yang kelima. Mitigasi risiko ini akan kita mitigasi terlebih dahulu
risiko-risiko yang warna merah atau penyelewengan tadi. Nah, penyelewengan ini harus dimitigasi oleh perusahaan atau Bursa Efek Indonesia, yaitu dengan cara dibuatnya aturan-aturan atau batasan-batasan secara jelas ya. Mungkin di sini teman-teman banyak sekali yang tahu tentang POJK dan juga peraturan-peraturan terkait pasar modal syariah itu sendiri. Lalu juga adanya lembaga pengawas, sehingga para pelaku-pelaku ini, para regulator-regulator ini tidak bisa bebas ataupun sesuai dengan keinginannya, melainkan akan terkait atau terpaut dengan aturan-aturan tersebut. Lalu juga mitigasi yang selanjutnya adalah adanya hukuman ataupun efek jera terhadap sesuatu kasus yang sudah terjadi, sehingga diharapkan pada waktu yang selanjutnya tidak akan ada kasus yang sama yang akan terulang kembali. Lalu juga adanya pembagian tugas ataupun hak dari lembaga-lembaga tersebut. Jadi tidak semuanya diurus oleh satu lembaga, yaitu Bursa Efek Indonesia, melainkan diurus oleh adanya OJK, oleh adanya KSE, oleh adanya KEPE, dan juga sekuritas-sekuritas yang ada di bawahnya. Sehingga pengelompokan ini dapat meminimalisir risiko penyelewengan tersebut terjadi. Lalu yang selanjutnya juga adanya awarding bagi para regulator yang memiliki prestasi atau tidak memiliki jejak karir buruk, sehingga hal tersebut akan sangat memotivasi untuk regulator melakukan tujuan-tujuan sebagaimana awal tadi. Lalu yang ketiga juga adanya penegasan terkait pasar modal syariah itu sendiri, sehingga aturan-aturan tersebut harus jelas dan juga dapat dijadikan panutan ataupun patokan bagi regulator-regulator tersebut menyelenggarakan terjadinya transaksi yang wajar. Nah, apabila ada risiko-risiko lain yang terjadi yang menghambat tujuan tersebut sukses atau dicapai oleh perusahaan, contohnya risiko pasar dan juga risiko politik tadi, maka dari itu tentu Bursa Efek Indonesia akan melakukan pencegahan terkait dua risiko tadi, seperti melakukan batasan ARB dan juga melakukan pembatasan transaksi dan juga melakukan pelaporan wajib berkala, baik itu dari perusahaan ataupun pelaporan transaksi dalam jumlah besar, sehingga akan terlihat oleh pasar ataupun oleh investor-investor lainnya bahwa dalam suatu emiten ini terjadi hal besar seperti itu. Nah, lalu dengan risiko politik tadi, jika hal itu terjadi, tentunya Bursa Efek Indonesia bisa melakukan edukasi terkait risiko politik ini dan juga menenangkan pasar agar tidak mudah terbawa risiko politik ini. Nah, lalu pada tahap terakhir, apabila risiko-risiko tersebut sudah dimitigasi dan ternyata masih ada risiko baru yang muncul, maka dari pihak perusahaan juga harus melakukan mitigasi ulang terhadap risiko tersebut, sehingga risiko tersebut tidak menghambat tujuan dari awal tadi perusahaan berdiri. Sehingga oleh karena itu, mitigasi ini harus dilakukan secara berkala, dan juga identifikasi risiko ini juga harus dilakukan secara berkala, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Investor pun menjadi aman, perusahaan pun mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga semuanya akan berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan diterapkannya 5 tahap tersebut, maka tujuan dari suatu perusahaan itu akan lebih mudah tercapai. Sehingga manajemen risiko di sini bukan merupakan hal yang remeh, namun juga bukan merupakan hal yang terlalu harus dipikir pusing. Karena di sini pasti akan ada kekurangan ataupun kelebihan dalam manajemen risiko ini. Maka dari itu, kita sebagai pelaku pasar, investor, ataupun sebagai regulator di pasar modal syariah harus selalu mengedepankan sifat-sifat kemanusiaan dan juga sifat-sifat baik yang kita pelajari dari panutan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.